Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang pembunuhan berantai. Film ini berjudul The Little Things, menceritakan tentang seorang sheriff yang memiliki gangguan kejiwaan, harus ikut mencari pelaku pembunuhan yang sedang marak terjadi. Ia bertemu dengan seorang detektif muda yang sedang naik daun yang ternyata mengajaknya untuk ikut masuk ke dalam kasus yang sedang ia selidiki. Namun kasus pembunuhan ini tak semudah yang mereka perkirakan, karena sang pelaku bersembunyi dengan sangat ciamik dan membuat kejiwaan si detektif mulai terganggu dengan segala triknya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang wanita yang terlihat sedang berbahagia di dalam mobilnya sembari menyanyi. Namun semua kebahagiaan itu harus sirna ketika ia merasa mobil yang berada di belakangnya mengikuti setiap arah mobil yang ia gerakkan. Karena ketakutan, wanita itu berusaha untuk meyakinkan terlebih dahulu jika prasangkanya salah. Tetapi perasaannya benar, karena mobil tersebut memang mengikutinya. Lantas wanita itu langsung segera menghentikan mobilnya di sebuah SPBU, kemudian mencoba meminta tolong kepada siapapun yang berada di sana. Naasnya tak ada satupun orang yang berada di SPBU tersebut. Tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ia langsung berusaha untuk kabur dan bersembunyi. Terlihat seorang pria keluar dari mobil sembari membawa senter dan senjatanya. Beruntung sekali wanita itu bisa menyelamatkan diri saat ia menghentikan sebuah truk yang melaju untuk meminta bantuan kepadanya. Kemudian scene berpindah pada seorang sheriff bernama Joe Deacon yang sedang menangani sebuah kasus pembunuhan di sebuah toko swalayan. Setelah mendapat jejak serta bukti darah, Deacon lantas menghampiri atasannya. Deacon lantas menghampiri atasannya untuk memberitahu bukti-bukti yang ia miliki. Tetapi ternyata atasan Deacon justru menyuruhnya untuk pergi ke LA karena bukti akurat telah dialihkan ke kota tersebut. Akhirnya, setelah bersiap-siap, Deacon pun segera pergi ke Los Angeles. Di sana ia memasuki kantor setempat dan pergi ke ruang forensik untuk mengambil bukti fisik. Namun sayangnya petugas meminta kepada Deacon untuk kembali keesokan harinya karena ia harus membawa tanda tangan kepala divisi. Dengan terpaksa Deacon hendak pulang. Saat ia keluar dari kantor kepolisian, ia melihat mobilnya hendak diderek. Di sana terlihat seorang detektif muda bernama Jimmy Baxter keberatan dengan mobil milik Deacon yang menghalangi jalannya. Deacon menjelaskan jika ia bisa memberitahunya terlebih dahulu. Setelah itu, Deacon kembali masuk untuk bertemu dengan rekannya, yaitu Rogers yang kini telah menjadi sersan. Saat ia sedang berbincang, mereka melihat Baxter yang sedang melakukan konferensi pers terkait pembunuhan berantai yang marak terjadi. Konon kabarnya, Baxter belum bisa menemukan pelaku dari 4 pembunuhan yang terjadi, meskipun kasus telah berjalan selama 2 bulan. Pada malam harinya saat Deacon hendak pulang, ia tiba-tiba bertemu dengan Sal, salah satu teman lamanya yang mengajak Deacon untuk membeli kopi sejenak di toko. Saat mereka sedang bersantai sembari berbincang, ternyata Baxter menghampiri Sal untuk memberitahu bahwa mereka baru saja mendapat informasi pembunuhan terbaru. Karena tak mau membiarkan Deacon sendirian, Baxter lantas mengajaknya. I want you right over with me. Setibanya di TKP, terlihat apartemen dari seorang wanita yang terlihat seperti terbengkalai. Baxter yang memimpin kasus tersebut memang meminta lampu apartemen untuk dimatikan. Karena dengan begitu, ia bisa melihat jejak-jejak bukti menggunakan sinar ultraviolet. Namun baru saja ia melangkah, suara radio tiba-tiba muncul yang membuat mereka semua terkejut. Lalu ia mulai menyimpulkan bahwa korban yang baru saja tewas mendapat luka tusukan berkali-kali. Di saat Baxter sedang menginvestigasi di dalam TKP,
Deacon justru berbeda dengannya. Ia mencoba melihat dari perspektif lain yang dimana ternyata pelaku telah memantau pergerakan targetnya terlebih dahulu. Sesuai investigasi, Deacon diajak oleh Baxter untuk sarapan terlebih dahulu sebelum ia pulang ke Kern Country. Deacon yang enggan menolak tak bisa menjanjikan hal itu karena ia harus segera pulang. Di malam hari itu, pembunuhan kembali terjadi saat di pagi hari Baxter menemukan sebuah pengumuman seorang wanita yang dikabarkan hilang. Kemudian ia bertemu dengan Deacon di suatu restoran. Baxter memberitahunya jika pihak forensik telah merilis beberapa bukti dan mereka berhasil menemukan satu pelaku. Apabila Deacon tertarik, Baxter akan mempersilahkannya untuk membantu menginvestigasi tersangka tersebut. Akhirnya, Deacon dibawa ke ruang interogasi. Ia diminta untuk berada di belakang kaca mengawasi Baxter yang menginterogasi seorang tersangka bernama Stan Peters. Terlihat Stan yang ketakutan mencoba untuk membantu Baxter yang sedang memperlihatkan beberapa wajah dari wanita. Stan menjelaskan jika ia tak terlibat sama sekali. Saat itu dirinya sedang kencing di sebuah gang, dan kejadian terjadi dengan sangat cepat. Saat Baxter sedang mendengar kata-katanya, ia mendapat telepon dari Deacon yang menyuruhnya untuk bertanya tentang keterkaitannya dengan seorang wanita bernama Mary Roberts. Ketika Stan mendengar hal itu, ia seketika ketakutan dan emosinya tiba-tiba tak stabil. Kemudian scene berpindah pada Deacon yang menghampiri ruang mayat untuk bertemu dengan rekannya yang bernama Flo. Saat itu Flo sedang menangani sebuah mayat fresh yang baru saja tewas. Rencananya ia akan membedah mayat tersebut keesokan harinya. Deacon mendatanginya tentu dengan sebuah permintaan bantuan. Ia berjanji kepada Flo akan mentraktirnya apabila Flo mau memberikan kasus lama yang berada di North kepadanya. Flo sebenarnya tak mau, namun ia berjanji tak akan lagi membantu Deacon apabila ia merusak semuanya. Deacon pun meminta Flo untuk memegang perkataannya. Lalu pada malam harinya, Deacon kembali ke apartemen yang menjadi TKP. Ia mencoba untuk mengambil beberapa barang bukti yang diambil dari setiap barang yang masih tersisa. Tetapi ia tiba-tiba dikejutkan oleh pemilik apartemen yang hendak membersihkan kotoran yang berada di dalam. Karena ingin masalah ini segera selesai, pemilik apartemen lantas membantu Deacon dengan memberinya 2 bir yang berada di dalam kulkas tersebut. Kemudian setelah itu Deacon mencari sebuah motel untuk dirinya menginap. Saat berada di dalam, terlihat Deacon telah menempelkan berbagai macam foto dari korban pembunuhan. Terlihat juga bayang-bayang dari para korban yang terlihat seperti meminta bantuan kepadanya untuk segera mengungkap pelaku pembunuhan berantai tersebut. Keesokan harinya, Baxter dipanggil oleh atasannya yang bertanya mengapa Baxter mengajak Deacon untuk masuk ke dalam misinya. Baxter beralasan jika kasus Stan memiliki kesamaan dengan kasus yang pernah Deacon tangani di North. Atasannya memberitahu Deacon telah dibebas tugaskan dari segala kasus pembunuhan selama 5 tahun. Di kasus terakhirnya, Deacon membuat kekacauan yang membuat dirinya ditinggalkan istrinya dan cuti cukup lama. Dan kini, Stan Peters dinyatakan tewas bunuh diri setelah ia terbayang-bayang nama dari Mary Roberts. Mary Robert. Di saat Baxter sedang mengurusi kasus yang masih segar dan baru saja terjadi, Deacon justru berbeda dengannya. Ia mencoba untuk mencari tahu kasus yang telah lama menghilang selama 5 tahun. Tetapi meskipun begitu, Deacon tak lupa dengan tugasnya. Pada hari itu, ia menghampiri sebuah toko perlengkapan khusus reparasi untuk meminta setiap data dari karyawannya. Hal itu ia lakukan karena mendapat tugas untuk memeriksa setiap toko yang berada di lingkungan sang korban, yaitu Julie Brooks. Dari informasi yang Deacon dapatkan, ia berhasil mengumpulkan beberapa bukti yang cukup kuat untuk diberikan kepada Baxter, yang saat itu baru saja menemukan sebuah jasad yang mengambang di daerah sungai. Setelah bertemu dengan Baxter, Deacon memberitahu semuanya. Namun ada satu pertanyaan yang masih berada di dalam benak Baxter.
yaitu mengapa Deacon yang terkenal akan kepiawaiannya dalam memecahkan suatu kasus tak disukai oleh rekan-rekannya. Bahkan selama 15 tahun bekerja, Deacon tak pernah naik jabatan. Deacon hanya menjawab mungkin dirinya salah masuk ke gereja yang tepat. Kemudian mereka kembali berjalan-jalan untuk mengikuti kembali kasus yang masih harus mereka selesaikan. Di tengah perjalanan, Deacon memberitahu jika ia telah mengidentifikasi sebuah toko di lingkungan Julie dan berhasil mendapatkan informasi dari beberapa karyawan sebuah toko perbaikan. Ia ingin Baxter mencari tahu apakah mereka memiliki catatan kriminal atau tidak. Dari pertemuan itu, hubungan antara mereka semakin dekat. Bahkan pada keesokan paginya, Baxter mengajak Deacon untuk sarapan pagi di kediamannya. Ia juga diperkenalkan dengan istri Baxter dan kedua anak gadisnya yang masih sangat kecil. Deacon merasakan kehangatan di keluarga tersebut. Lalu Baxter mengajak Deacon untuk kembali bertemu membahas tentang perbandingan kasus yang mereka sama-sama temui. Di saat Baxter sedang bekerja, ia mendapat informasi yang diinginkan terkait data milik ketiga korban. Salah satunya adalah Mary Roberts. Ia dikabarkan masuk ke dalam jajaran korban dari para pelacur yang telah terbunuh sebanyak 5 orang. Hal ini membuat Baxter kebingungan dengan motif dari pembunuh berantai ini. Namun di satu sisi, Deacon tak demikian. Pada malam hari saat dirinya bertemu dengan Baxter, Deacon kembali mendapat petunjuk. Baxter memberitahu bahwa dari seluruh karyawan yang Deacon berikan padanya, terdapat 2 orang yang memiliki jejak kriminal. Satu di antaranya berumur 55 tahun, dan yang lain berumur 30 tahun. Ia berharap Deacon bisa menyelesaikan kasus ini. Dengan begitu, Baxter bisa meminta bantuan kepadanya. Setelah mereka berpisah, Deacon kembali melakukan pekerjaannya. Ia perlahan berhasil mengidentifikasi salah satu karyawan dari toko perbaikan tersebut yang kebetulan hendak menjual mobilnya. Namun saat Deacon menghampiri pemilik mobil tersebut, pria itu tiba-tiba mengelak dan memberitahu bahwa ia menjual mobil miliknya yang lain. Dari situlah Deacon menaruh kecurigaan. Ia langsung meminta kepada Sal untuk memeriksa sebuah mobil yang dimiliki oleh seorang pria bernama Albert Leonard Sparma. Setelah mendapat bukti yang cukup untuk memberatkan Sparma, keesokan harinya Deacon mulai mengikuti pergerakan dari pria tersebut. Seharian dan tanpa berhenti, Deacon mengikuti kemanapun Sparma pergi. Dimulai dari sebuah toko daging, toko swalayan, hingga dirinya yang bertemu dengan para pelacur. Dan keesokan harinya lagi, Deacon mengikuti Sparma pergi ke sebuah tol. Namun di sana, ia justru dikerjai oleh Sparma yang bisa menghilang dan muncul begitu saja di seberang tol. Ketika Deacon menghentikan mobilnya, ia tiba-tiba dihampiri oleh Sparma yang menyapanya dan bertanya berapa luas bagasi mobil yang Deacon tumpangi. Dengan wajah yang menyeramkan, Sparma melambaikan tangan kepadanya. Karena memperlihatkan kecurigaan terus-menerus, Deacon menelpon Baxter untuk bertanya tentang korban kedua yang ia temukan di parit. Deacon bertanya apa papan mil terakhir yang ia lihat dekat dari tempat penemuan jasad. Baxter yang telah cukup lama mencari memberitahu jika papan mil itu menunjukkan angka 647, sama seperti Deacon yang menemukan keberadaan Sparma tadi pagi. Pada akhirnya ia meminta kepada Baxter untuk menangkap Sparma terlebih dahulu, karena ia telah dinyatakan sebagai pembunuh. Lantas, Baxter menyuruh beberapa rekannya dengan diikuti oleh Deacon sendiri untuk menangkap Sparma yang tengah berada di dalam kediamannya. Tanpa perlawanan dan tanpa penolakan, Sparma dengan senang hati dibawa ke ruang interogasi. Di sana ia diberi beberapa foto dari seorang wanita. Namun Sparma justru tertawa-tawa dan menganggap jika para wanita itu terlihat seperti cantik. Kemudian Sparma berlagak seperti orang dengan gangguan jiwa setelah ia meminta hak amandemen kelima untuk dirinya. Lalu ia kembali tertawa lagi seperti menikmati sesi interogasi tersebut. Karena merasa lelah berada di balik kaca, Deacon meminta izin kepada Baxter untuk menghampirinya. Saat Deacon tiba, Sparma seperti tak asing dengannya. Ia bahkan menduga jika Deacon telah lelah berada di balik kaca terus-menerus. Lalu, Deacon memberi sebuah amplop yang membuat Sparma terkejut. Tetapi Deacon memaksanya untuk membuka isi amplop tersebut. Dan saat Sparma membukanya, ia melihat berbagai foto bukti pembunuhan yang menuduh dirinya atas perbuatan tersebut. Namun disinilah Sparma menolak. Ia memberitahu jika foto-foto yang diberikan kepadanya tak menunjukkan seorang fotografer profesional.
Maka dari itu, pembunuhnya bukanlah dirinya. Karena tak bisa menjerat Sparma dengan bukti apapun, Deacon marah. Ia berusaha menghajar Sparma yang justru tertawa. Beruntung, Deacon berhasil ditahan terlebih dahulu. Setelah Sparma telah resmi dibebaskan kembali, Baxter dipanggil oleh atasannya dan Roger. Ia diberitahu apabila Sparma pernah mengakui sebuah pembunuhan 8 tahun yang lalu. Namun ia justru terlihat seperti dengan sengaja melakukan hal itu, karena ia tahu pihak kepolisian tak menemukan bukti apapun yang bisa menjeratnya, sehingga ia kembali dibebaskan. Dan kini rencananya pihak FBI akan mengambil alih kasus tersebut dalam waktu 2 hari. Dan dalam waktu 2 hari itu, Baxter berencana untuk mengungkap semua kasus ini bersama Deacon. Pada malam harinya, ia menghampiri kediaman Deacon yang membuatnya terkejut ketika ternyata Deacon telah mempersiapkan lebih jauh darinya. Kini Baxter yang mulai menyadari jika semua ini adalah ulah dari Sparma bertekad untuk menghukum bajingan gila yang masih berkeliaran di luar sana. Karena mereka berdua telah memiliki rencana sendiri. Pada malam hari, mereka memutuskan untuk memantau pergerakan dari Sparma. Baxter memiliki tugas untuk mengawasi keberadaan Sparma yang saat itu sedang keluar dari apartemennya dan akan membunyikan klakson sebanyak 2 kali apabila Sparma telah kembali. Sementara, Deacon akan masuk ke dalam apartemen milik Sparma untuk mengambil dan mencari bukti-bukti yang bisa membuatnya terjerat oleh hukum atas kasus pembunuhan berantai. Ketika Deacon tiba di apartemen milik Sparma, ia menemukan beberapa barang aneh yang terdapat di sana. Tak hanya itu, Deacon juga menemukan banyak sekali koran yang memberitakan tentang orang-orang hilang, serta berita pembunuhan. Semua itu Deacon dengan cepat amankan dan melanjutkan pencariannya. Tetapi sayang, ternyata Sparma lebih pintar daripada yang mereka perkirakan. Karena saat Baxter hendak memeriksanya, Baxter tiba-tiba menghilang di restoran tersebut. Dan Deacon mendapat laporan tentang seorang anggota polisi yang sedang terluka di dalam apartemen Sparma. Dengan cepat, 2 anggota polisi mengamankan kawasan sekitar dan hendak masuk untuk memeriksanya. Sementara Deacon berusaha untuk keluar dan bersembunyi di atap-atap apartemen Sparma. Saat Baxter melihat kejadian tersebut, ia juga melihat Sparma yang dengan santainya melambaikan tangan kepada Baxter sembari melihat kejadian itu. Beruntungnya Deacon berhasil kembali kabur dan langsung masuk ke dalam mobil Baxter untuk pergi dari tempat itu. Deacon berandai-andai apabila ia memiliki waktu tambahan sebanyak 5 menit, maka ia akan menemukan semua bukti yang Baxter inginkan. Namun meskipun begitu, perjuangan mereka belum berhenti. Keesokan harinya mereka kembali memantau pergerakan dari Sparma yang dimulai pada pagi hari. Terlihat Sparma menaiki bus padahal ia memiliki mobil. Kemudian mereka mengikuti Sparma yang bergerak secara acak. Karena merasa sia-sia, pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali masuk ke dalam apartemen milik Sparma. Tetapi sebelum Deacon masuk, ia ingin membeli beberapa peralatan di toko swalayan. Saat Deacon pergi, Baxter yang mengantuk tiba-tiba mendengar telepon berdering yang berasal dari telepon umum. Akhirnya ia mencoba untuk mengangkat telepon tersebut. Namun tiba-tiba saja Sparma muncul dari belakang yang membuat Baxter langsung bersiaga lalu memintanya untuk menyerah. Kemudian Baxter meminta kepada Sparma untuk memberitahu di mana keberadaan dari Rhonda Ranburn. Sparma yang saat itu merasa tak bersalah memberitahu Baxter jika ia akan membawanya ke tempat di mana Rhonda berada. Lalu Sparma dipersilahkan untuk membawa mobilnya terlebih dahulu. Setelah itu Baxter dipersilahkan untuk masuk karena keberadaan Rhonda cukup jauh dari keberadaannya. Meskipun merasa ragu, tetapi Baxter tak memiliki opsi lain sehingga ia menerima tawaran dari Sparma. Di tengah perjalanan, Sparma memberitahu jika mereka berdua memiliki kesamaan yang cukup identik. Sayangnya, mereka berada di dunia yang berbeda. Di kondisi Deacon, ia telah mengetahui jika Baxter telah diincar oleh Sparma, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti kemana mereka pergi. Ternyata Baxter dibawa ke sebuah ladang kosong. Ia diminta untuk menggali tanah yang diperkirakan menjadi tempat Sparma mengubur Rhonda. Tetapi permainan yang dibuat oleh Sparma justru membuat Baxter benar-benar lelah. Ia telah menggali beberapa lubang yang sama sekali tak terdapat jasad dari Rhonda. Hingga pada akhirnya, ketika Baxter berada dalam titik terendah, ketika di satu sisi Sparma terus berbicara, Baxter memutuskan untuk menghajarnya menggunakan skop hingga ia tewas.
Tak lama kemudian Deacon datang dan melihat pemandangan tersebut sama seperti apa yang pernah ia lakukan kepada salah satu wanita di satu kasusnya, di mana Deacon pun pernah membunuh saksi. Akhirnya Deacon meminta Baxter untuk tetap tenang. Ia langsung menyembunyikan seluruh barang bukti milik Sparma. Ia bahkan memberikan mobil milik Sparma ke anak-anak jalanan lalu membakar seluruh hal-hal yang berkaitan dengan Sparma. Keesokan harinya, Baxter yang telah frustasi memutuskan untuk menggali lebih banyak lubang. Namun, Deacon memberitahu bahwa ini semua bukan salahnya. Terkadang mereka harus melakukan apa yang ada di dalam hati nurani mereka. Dan pada akhirnya jasad Sparma tak pernah ditemukan sama sekali, meskipun pihak FBI telah mengambil kasus tersebut. Tamat.